Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah Allah takdirkan saya Cita Helmi kembali menemani Anda dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Alhamdulillah ya, kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Dan kita nanti akan mengupas beberapa tema spesial kali ini nanti tentu bersama dengan Ustadz. Tapi kita akan menemui teman saya dulu yang selalu setia dari Ramadan ke Ramadan menemani saya, Mas Rio Oliver. Terima kasih Bunda, alhamdulillah. Nggak ngerti kenapa kok hari ini kita kompakan semua. Yeay. Senada, ya kan? Assalamualaikum Bunda-bunda, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Satu pantun dijawab cantik, setuju? Setuju. Beli ikan sepat, ikan gurami. Cantik. Kalau masak, pakailah santan. Cantik. Bulan Ramadan sudah tiba kemari. Cantik. Ayo kita perbanyak beribadah di bulan yang penuh keberkatan. Untung gak lupa ya, padahal tadi sambil mikir, lupa gak ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bunda? Saya Bunda Dewi. Berapa meter tuh bulu matanya? Sudah mempersiapkan kira-kira untuk puasa kali ini seperti apa kegiatan keluarganya Bunda? Alhamdulillah di rumah pada kumpul semua. Jadi kita masak-masak bareng. Kebetulan suami saya juga hobi masak. Jadi beliau yang bagian masak. So sweet. Masakan Padang. Masakan Padang, enak ya. Oke, kalau begitu yang hijab warna biru muda ini dari mana? Kami dari Al-Yasmin. Ikhlas berkiranya berkah. Alhamdulillah. Al-Yasmin jaya. Menjaga ridhonya. Menjaga ridhonya. Al-Yasmin. Ikhlas berkiranya berkah. Alhamdulillah. Wow, keren. Seru. Lanjut ya, yang sebelah kiri saya ini warnanya juga ada yang biru, ada yang abu-abu gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda siapa namanya? Bunda Sri Hartati. Bunda Sri Hartati, makanya pinnya namanya Bunda Sri. Oh, ada pin namanya ya Bunda Sri ya? Iya, biar inget. Biar ingat. Oh, sering lupa nama? Bunda, kalau mudik nanti pas lebaran tiba, kemana? Mudiknya ke desa. Ya, desa mana? LE. Yang Marna artinya? Lamongan asli. Ojo ke Inggris. Iki contoh wong ruwet yang ngene iki. Oke, bunda-bunda dari mana silahkan. Kami dari Muslimah Sidoarjo Bersolawat. MSB. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Aku mau pindah ke belakang ya Bunda. Soalnya di belakang juga banyak sekali. Nah, aku absen yang di belakang sini agak naik ke atas berarti. Assalamualaikum. Langsung, Bunda siapa namanya? Langsung berdiri aja. Kenalkan nama dulu dong, nggak apa-apa sambil berdiri. Namanya siapa Bunda? Bunda Mirja. Bunda Mirja. Dipimpin anggotanya, ayo. Oke. Kami Syakila Community
Syakila Community mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bunda Cita, Ya, kembali ke Bunda Cita kalau gitu. baik. Nah, seperti apakah manfaat dari kita menjalankan ibadah puasa? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz yang selalu setia bersama kita. Langsung kita undang beliau, yaitu Al-Mukarrom Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah. Kita sambut beliau. Silakan Ustadz, langsung menyampaikan tausiahnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seringkali kita mendengar tausiah bahwa puasa itu menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Apakah benar statement tersebut? Tentunya hal itu akan dikaji dalam perspektif medis, perspektif kedokteran, karena hal itu bisa mengkonfirmasi apakah puasa itu memang menyehatkan. Akan tetapi yang perlu diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Ada perangkat-perangkat yang sistemik dan sistematis yang ada dalam diri manusia, yang tampak oleh penglihatan kita disebut jasad atau badan. Tapi badan dan jasad saja tidak disebut manusia. Allah menciptakan jiwa di sana yang oleh bahasa lain disebut sebagai softwarenya. Jasad disebut hardware, jiwa disebut software. Jasad atau badan serta jiwa itu harus sama-sama sehat. Tapi ada elemen lain yang Allah adakan dalam diri manusia, yaitu ruh. Sehingga manusia itu ada 3 dimensi yang ada di dalamnya, yaitu jasad, jiwa, dan ruh. Sehat secara fisik saja tentu tidak cukup. Sehat juga harus melingkupi kejiwaan kita. Maka puasa dalam konteks ini bisa menyebabkan kita sehat jiwa dan raga, sehat zahiran wa batinan. Adalah sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat yang berbunyi, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian agar kalian menjadi sehat. Tentunya sehatnya tidak hanya sebatas sehat badan saja atau sehat tubuh saja, tapi harus juga sehat secara batiniah, sehat secara kejiwaan. Karena prinsipnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki makhluk Allah yang paling sempurna, yang diciptakan sebagai khalifah itu harus memiliki kesehatan jiwa dan raga, zahiran wa batinan. Untuk membahas ini lebih lanjut, tentunya akan kita diskusikan pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz, penjelasannya luar biasa. Monggo kami persilakan untuk Pinara. Nanti kita akan segera lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio dalam program spesial Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang
begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Ramadan ceria, berkah. Baik, terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita Dan saya Rio Oliver dalam program Ramadan ceria, berkah. Bunda, pada saat menyampaikan berkah itu benar-benar dihayati ya Bunda, supaya benar-benar berkah. Ramadan ceria, berkah. Mudah-mudahan benar-benar berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi di awal segmen kita sudah mendengarkan paparan dari beliau, Ustadz Hasan Ubaidillah, yang menjelaskan bahwa ternyata puasa kita itu benar-benar bisa secara spiritual itu mengubah kita. Nah, memang harus kita jadikan sebagai momentum supaya puasa ini benar-benar menjadi manfaat dan ada nilai spiritualnya. Amin. Dan Rio, puasa itu kan menyehatkan badan. Katanya demikian kan Bunda? Iya. Apakah sebenarnya Ustadz hikmah di balik perintah puasa, apakah hanya untuk spiritual saja? Tentunya ketika kita bicara masalah hikmah, itu kita bicara nilai-nilai yang terkandung di dalam perintah tersebut. Apa yang melatar belakangi dan menjadi tujuan yang disebut maqasidus syariah, Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Tapi yang jelas bahwa endingnya orang berpuasa itu la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu endingnya. Iya. Bahwa makhluk Allah yang memperoleh derajat yang mulia, kemuliaan ketika dia puasa itu dia memperoleh derajat takwa. Iya. Akan tetapi ketika kita berbicara terkait dengan efek puasa terhadap kesehatan jiwa, kesehatan badan, ini pasti ada pengaruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu memang sangat memperhatikan sekali terkait dengan kesehatan manusia. Misalkan terkait dengan pakaian saja, Allah berfirman, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin." Pakailah pakaianmu yang bagus, yang layak setiap kamu beribadah di masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Artinya ada keseimbangan di sini. Ketika kita mengatur pola makan, otomatis akan berdampak kepada tubuh kita. Ketika kita menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang layak, itu juga akan berpengaruh terhadap diri kita. Terus terang saja, Mas Rio, Mbak Cita, ketika kita pakai pakaian bersih, akan berimbaskan terhadap kondisi kejiwaan kita, ya, pasti. Apalagi kemudian kita makan. Makanan yang dimakan itu sehat dan halal, berbeda dengan makanan yang haram dan juga tidak sehat. Itu pasti ada pengaruh dalam tubuh. Itulah sebenarnya mengapa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan manusia itu untuk berpuasa agar ada nilai-nilai keseimbangan yang terjaga di sana. Iya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ya Ustadz. Tidak hanya menahan diri kita dari rasa haus dan lapar, tapi lebih dari itu kita juga harus menahan diri kita secara nurani. Iya. Ada banyak keinginan. Zaman sekarang banyak bunda-bunda yang kelihatannya nggak ngemol, tapi tiba-tiba dalam sehari bisa paket, nggak pernah ngemol. Tapi
ini online shopping. Lah iya. Iya, bener. Suaminya langsung stroke habis gitu. Ingat, mama tensiku dukur yo gara-gara mama iki lho pokat. Enggak. Tidak hanya itu. Soal stroke, itu penyebabnya bukan itu. Bukan hanya makanan. Bukan. Penyebab utama dari stroke itu ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Benar. Oke, nanti ini ada hubungannya juga. Oh, ada. Ada hubungannya dengan puasa juga, pengendalian diri. Tapi ada baiknya kita langsung mengundang seseorang yang spesial pada kesempatan kali ini yang akan langsung sharing kita tentang kesehatan, spiritual dan lain-lain terkait dengan puasa. Betul. Seorang dokter dong. Nah, ini juga dokter cantik, alhamdulillah ya, menyaingi Bunda Cita juga, usia 11-12. Enggak dong. Berapa? Separuh. Tadi saya sudah ngobrol. Separuh. Apa selisihnya separuh, nggak percaya silakan ditanya. Usianya kan 25. Iya. Dibalik. 52. Iya dong. Kelihatan ya Gus. Bukan muhrim. Loh ya kan sama ustazah kan podo. Ya wes. Langsung kita undang Langsung beliau. aja. Dokter Zaki. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dokter Zaki. Iya, apa kabar Dokter Zaki? Ini. Salam. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih namanya panjang, Dokter Zakiatul Aflaha. Zakiatul Aflaha. Iya. Ustadz, artinya Zakiatul Aflaha. Iya, itu bersih. Aflah itu orang yang bahagia, beruntung. Masya Allah. Jadi Nanti sepulang syuting ini, Bunda boleh tanya arti nama masing-masing ya sama Ustadz. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Sehat ya dokter. Alhamdulillah sehat. Bulan Ramadan senang sekali bisa masih tetap sehat, bisa aktivitas, bisa mengerjakan hal-hal yang positif tentunya. Iya baik. Nanti kita akan ngobrol banyak ya dokter. Jangan keburu pulang dulu dokter. Oh, gitu. Nah, kita nanti akan ngobrol, kita komunikasikan dengan Ustadz bagaimana hubungan kesehatan antara jasmani dan juga spiritual kita di bulan suci Ramadan ini. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria. Berkah. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Selamat siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Rahmat Irianto, anak dari Bejo Sugiantoro, tak bisa menahan tangis. Dalam kesempatan ini, Kofifah memaparkan cita-cita besar mewujudkan Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Ratusan pelajar SMA SMK ini saling unjuk gigi untuk berkompetisi dalam lomba e-sport yang dilangsungkan. Saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Mari kita bersama Ramadan ceria, berkah. Ramadan ceria,
bersama saya Cita Helmi dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Nah, ini sudah ada Dokter Kia. Beliau ini adalah seorang dokter muda yang luar biasa. Dan beliau akan langsung kita tanya-tanya supaya ada banyak ilmu yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini ya Rio ya. Betul sekali. Nah, terkait dengan puasa. Kalau puasa itu dari perspektif medis itu seperti apa sih, Dok? Ya, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting ya. Jadi kalau misalnya stigma bahwa puasa itu kan berarti kita dalam keadaan lapar. Apakah optimal seperti itu untuk beraktivitas? Ternyata dari perspektif kesehatan itu puasa itu manfaatnya sangat banyak sekali. Justru Allah itu menciptakan tubuh kita ini sebegitu pintar begitu ya Pak Ustadz. Jadi ketika kita dalam kondisi lapar, justru yang terjadi adalah bukan malah menurun konsentrasinya, tapi sel-sel tubuh kita ini mengoptimalkan untuk bisa harusnya. Iya, yang terjadi seperti itu pada puasa. Jadi memang ada, kalau misalnya ada anggapan puasa itu malah tidak optimal kesehatannya atau aktivitasnya, itu salah. Jadi tubuh kita itu sangat pintar. Jadi sel-sel kita itu justru malah akan mengoptimalkan apa yang kita punya saat kita kondisi puasa. Ya, itu bisa kita implikasikan pada pasien-pasien, misalnya pasien dengan penyakit kencing manis gitu. Itu adalah kelebihan gula. Dokter, gitu. ngomong kencingnya ke Rio, manisnya ke saya, Bos. Enggak, kayak gitu. Diabetes maksudnya, diabetes gitu. Penyakit kencing manis itu justru ketika seorang penderita kencing manis itu berpuasa, sel-sel tubuhnya itu akan mengoptimalkan sel-sel untuk melawan kencing manisnya. Jadi kalau dari bahasa medis adalah meningkatkan resistensi insulin, di mana insulin tadi itu yang terganggu pada pasien kencing manis. Kemudian pada pasien-pasien penderita sakit jantung, seringnya adalah darah tinggi itu ya. Darah tinggi yang tadi sudah dibahas juga, darah tinggi kalau misalnya tidak ketahuan bisa komplikasi ke stroke juga. Jadi ternyata pada puasa itu dengan melakukan puasa, maka tubuh kita itu akan meregulasi tensi kita menjadi lebih rendah, jadi lebih normal. Jadi untuk yang biasanya tinggi itu tubuh kita akan mengoptimalkan kerjanya untuk menormalkan tensinya. Tetapi juga memang kalau pada penyakit-penyakit kronis yang sudah sakit seperti itu ada pengobatan begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pasiennya sudah dengan pengobatan, maka ketika puasa harus diatur dan diregulasi untuk konsumsi obatnya. Jadi bukan stop konsumsi, tapi tetap konsumsi obat juga. Iya, baik. Jadi sebenarnya manfaat secara global, manfaat dari puasa itu apa, Dokter? Jadi kalau misalnya tadi kita bisa kelompokkan sebenarnya, jadi puasa itu berefek untuk efek bagus pada metabolisme tubuh. Yang kedua, untuk meningkatkan sistem imun tubuh gitu. Jadi pada saat orang berpuasa itu justru secara penelitian maka sel-sel untuk melawan radang atau sel-sel antiinflamasi dan antioksidannya itu malah meningkat. Jadi semestinya malah yang kita dapat itu adalah kebugaran gitu. Sehat. Iya, tapi di masyarakat yang terjadi adalah nek poso iku identik ambek lemes, lemah latih lesu lumai. Lele, gak lapo-lapo, tidak semangat opo-opo. Nah, itu nanti yang akan kita bahas dan kita lanjutkan pada segmen berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita Helmi dan saya Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV.
Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ya, kalau melihat bunda-bunda ini meskipun dalam keadaan puasa tetapi tetap maksimal dalam beraktivitas. Yeay. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Nah, dokter tadi sudah menjelaskan bahwa seharusnya kalau kita berpuasa itu tubuh kita malah menjadi sehat, malah bisa maksimal sel-sel tubuh kita ini berfungsi secara optimal. Betul. Tetapi alasan bahwa puasa dijadikan sebagai objek kesalahan. Kalau sudah puasa nggak ngapa-ngapain karena lemes dan lain-lain. Kamu mau nanya nggak ke Ustadz? Saya tuh mau nanya ke Ustadz ya Ustadz, selain kita kalau berpuasa itu tidur adalah ibadah ya, makanya saya tuh memang nggak ngapa-ngapain, kan saya mau beribadah. Tidur adalah ibadah. Nah, soalnya gini ya, hal yang paling bisa menjaga kita dari dosa tuh kayaknya tidur deh. Kalau kita tidur tuh kita nggak bakal gibah. Loh, enggak. Kalau kita tidur kita nggak bakal nonjok orang. Kata siapa? Tidur saya tetap mereview lakukan orang. Betul. Astagfirullah. Tapi Ustadz, ini ada yang mengatakan berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Nah, maksudnya apa Ustadz? Kalau aku lagi sakit puasa dong Ustadz. Itu sebenarnya bukan perkataan orang ya. Jadi memang ada riwayat yang menyampaikan seperti itu. Memang riwayat ini banyak dikategorikan sebagai riwayat yang dhaif. Akan tetapi riwayat ini secara jelas diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat. Riwayat ini jelas, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian agar kalian sehat. Maka riwayat ini secara perspektif medis tadi sebagaimana dijelaskan dokter, maupun perspektif di dalam keseimbangan tubuh, ini menemui kesahihannya. Artinya ketika ada riwayat yang secara nalurian, secara akal, secara naluriah alamiah itu tidak bertentangan, maka riwayat ini menjadi sahih li ghairihi. Naik, paling tidak hasan lah. Hasan, paling tidak hasan. Sehingga ketika kita menyikapi ada riwayat seperti itu, maka tentunya kita harus mengkonfirmasi dalam perspektif kedokteran, perspektif medis. Dan memang itu benar, keseimbangan di dalam diri manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan melalui sistematika yang rumit di dalam tubuh kita, itu menginformasikan bahwa di dalam keadaan lapar, ya di dalam keadaan lapar, justru tadi itu membangkitkan sel-sel, ya mengaktifkan sel-sel, dan sel yang hidup ini konon dokter optimal, bisa optimal ya, bisa optimal. Nah inilah yang kemudian membenarkan bahwa memang puasa itu menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Ya, tapi kadang-kadang begini nih ya Ustadz,
Ada seorang yang ketika puasa Ramadan datang itu bukannya malah kita ini bahagia, tapi malah sedih. Kenapa? Mahku kak tidak poso iki, alasannya sakit emah. Gitu. Kemudian alasannya sakit apa ya? Hati? Sakit emas sama tukak lambung sama GERD dan lain-lain. Itu bedanya apa dan gejalanya apa dan bagaimana kalau berpuasa? Betul. Dokter. Gimana dokter? Jadi memang sakit lambung Saya kan ini yang paling GERD. Ya. GERD itu yang lebih parah gitu. Oh gitu. Jadi sakit mah itu mungkin masih gejala sensasi tidak nyaman di perut gitu. Kemudian kalau sudah sakit seperti itu tidak terkontrol, perkembangannya bisa ke tukak lambung. Tukak lambung itu artinya ada luka di lambungnya. Jadi sudah mengalami perlukaan. Jadi lebih kronis lagi daripada sakit mah. Nah, seperti yang tadi dikatakan ya, bahwa yang sehat itu dianjurkan untuk puasa. Nah, apakah yang sakit tidak? Yang sakit juga dianjurkan untuk puasa, apapun bentuk sakitnya, tapi memang harus melalui konsultasi begitu, karena pendekatan tiap penyakit itu berbeda. Seperti yang barusan ditanyakan adalah apakah aman sih puasa untuk orang yang sakit lambung begitu? Jadi memang harus puasa. Jadi sakit lambung itu tidak menggugurkan kewajiban puasa begitu ya Pak Ustadz. Jadi ada tips-tipsnya untuk seorang penderita sakit lambung itu bisa menjalankan ibadah puasa. Ya, salah satunya memang untuk konsumsi obatnya rutin. Konsumsi obat lambung itu tinggal diatur saja. Jadi kalau puasa kan menyesuaikan ya, waktu makan adalah waktu sahur dan waktu buka. Untuk penderita sakit lambung ada tipsnya. Jadi ketika sahur jangan mengkonsumsi makanan yang memperberat kerja lambung. Seperti apa? Makanan pedas, makanan yang asam, kecut begitu. Kemudian yang berlemak. Jadi anjurannya yang sahur itu nggak boleh yang berlemak begitu. Sudah mulai resah lah, wong lek buka sing dijawabno rujak. Asam berarti ya, itu akan memperparah derajat sakit lambungnya begitu. Kalau bukannya rujak ya jelas aja yang sakit lambung nggak mau puasa kalau kayak gitu, karena dia akan semakin parah. Harusnya apa progresivitas penyakitnya. Bukan sama yang manis-manis ya? Iya, bukan yang manis-manis. Jadi sebenarnya puasa itu juga secara ibadah itu sudah diatur ya Pak Ustadz. Jadi memang puasa itu tidak juga boleh balas dendam begitu. Betul. Karena seharian lapar kemudian langsung diforsir makan waktu buka, makannya all you can eat atau yang langsung dalam jumlah besar, itu juga memperparah sakit lambung. Jadi baiknya seperti apa? Seperti anjurannya bahwa ketika berbuka, bukalah dulu dengan air atau kurma begitu, kemudian diberikan jedah, yaitu untuk sholat dulu begitu ya Pak Ustadz. Kemudian baru kita bertahap untuk makan yang berat, dan itu pun tujuannya adalah biar lambungnya juga tidak kaget karena seharian dalam kondisi lapar. Teorinya memang begitu. Prakteknya. Prakteknya mari kita buktikan bersama-sama nanti ya. Kira-kira prakteknya gimana Bunda? Sesuai dengan teori enggak? Saatnya balas dendam. Iya. Tidak boleh. Puasa itu menahan hawa dan juga nafsu. Iya. Kalau berbuka, ingat berbuka jangan dengan nasi campur dulu. Yang berbuka dengan kurma enggak apa-apa. Berbuka air putih enggak apa-apa. Baik Ustazah. Nanti akan kita lanjutkan Ustazah Rio. Setelah beberapa jeda iklan berikut ini, tetap bersama saya Cita Helmi dan saya Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria Berkah, Berkah, Berkah. والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah, Bunda. Baik, terima kasih. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Baik, Dokter Kia, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Yang dijelaskan dokter tadi sudah sangat gamblang ya. Izin dokter, kita memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Bunda silakan, yuk. Ya, boleh berdiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muslimah Sidoarjo Bersolawat menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya. Bu Dokter, kami mau tanya. Dengan Bunda siapa ini? Saya Bunda Marlia. Bunda Marlia. Ya, Muslimat Sidoarjo Bersolawat. Begini dokter, kita ini para ibu-ibu ini orangnya itu suka kerja. Dan meskipun sebagai ibu rumah tangga, tapi kan kita pekerja keras. Saya tanya Bu Dokter, bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita biar selalu fit sampai maghrib? Nah, bagaimana caranya, tip-tip yang bisa kita capai dengan mudah agar puasa kita tadi sah, aman, nyaman dan berkah, berkah, berkah. Sekian, terima kasih. Pinter ya Bunda ya. Padahal tadi waktu pas latihan gak kayak gitu loh. Sekarang lancar banget tuh Bunda itu. Iya, ada doanya itu Ria. Iya. Ayo, silakan dokter. Untuk menjawab harus berdiri juga. Nggak usah dong. Terima Lucu kasih. ya, dokter Kaya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Marlia. Ibu Marlia. Jadi tipsnya apa sih kalau untuk saat puasa itu bisa tetap fit begitu ya. Jadi aktivitas sehari-hari tetap dilakukan begitu ya Ibu ya. Berarti alhamdulillah diberikan nikmat sehat begitu. Nah, saat bulan Ramadan Ibu melakukan ibadah puasa, tenang aja Ibu-ibu. Karena ibadah puasa itu juga meningkatkan imunitas kita. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika puasa sel-sel tubuh kita ini sangat pintar, memang sudah diberkahi keistimewaan gitu. Jadi sel-sel tubuh kita itu dia akan mengoptimalkan kerjanya. Kalau untuk sistem imun dia akan meningkatkan sel-sel melawan radang sehingga sistem imunnya meningkat gitu. Untuk sel-sel lain juga seperti itu, dia sama-sama meningkatkan kerjanya. Sel-sel otak misalnya, jadi tetap konsentrasinya malah akan meningkat ketika puasa. Jadi ibu-ibu mestinya kalau yang sehari-hari aktivitas ibu rumah tangganya lupa naruh gayung di mana, ketika puasa nanti lebih tokcer lagi, inget naruhnya di mana. Oke, harus minum vitamin apa gimana dokter? Untuk vitamin sifatnya adalah suplemen ya, jadi boleh suplemen itu sifatnya tambahan. Nah, yang paling penting justru bukan vitamin sebenarnya, asupan gizi atau pemilihan makanan itu yang justru lebih penting saat kita menjalani ibadah puasa selama 1 bulan. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Syakila Community, saya Umaria. Syakila. Iya, Ustadz, pertanyaan kita adalah bagaimana jika kita puasa tapi ternyata ada niat tertentu
untuk sehatlah, untuk dietlah. Nah, seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz silakan. Ustaz. Tetap niatnya kita nawaitu shoma ghadi ana adai fatisari ramadhana hadisari fardhu ta'ala itu tetap ya. Adapun menjadi sehat, menjadi langsing itu bonus. Ya. Jadi puasanya sah panjenengan ya. Adapun menjadi langsing dan sehat itu bonus. Kalau di luar bulan suci Ramadan Ustadz, kalau kita berniat berpuasa misalkan untuk niat tertentu boleh ya Ustadz? Boleh. Kenapa? Niat itu qadus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaan yang dilakukan. Maka ketika kita meniatkan sesuatu, yaitu yang kita Masalahnya lakukan. begini Ustadz, kadang-kadang ada seseorang yang berpuasa ya, kemudian dibilang poso kok terus, gak ono nang tuntunan. Ada yang pernah bilang begitu Bunda? Niatnya ngirit. Iya. Niatnya ngirit kata dokter. Niatnya ngirit. Bisa juga ya? Bisa juga. Niatnya ngirit, tapi nyatanya orang berpuasa itu insya Allah bercahaya. Shimmer. Kemudian dokternya lucu ya. Jadi host habis ini apa sini? Jadi intinya memang berpuasa itu berat ya, yang bisa melakukan luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Yang terakhir. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah diberikan waktu kepada kami Majelis Taklim Al Yasmin untuk bertanya. Dokter, namanya siapa kakak? Yayu Sri Wulan dari Majelis Taklim iya. Al Yasmin. Ini ada yang punya sakit kronis. Kan bulan Ramadan itu puasa wajib ya. Apakah boleh yang punya penyakit kronis tadi untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena wajib? Bagaimana penjelasannya, Bu Dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berpuasa maksudnya. Boleh tidak berpuasa maksudnya. Iya, boleh nggak berpuasa? Iya. Kalau boleh berpuasa ya pasti boleh. Tapi kalau medisnya gimana dok? Kalau kronis nih. Kronis terus nggak puasa gitu loh dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Atau sebaliknya, kronis tetap berpuasa. Ya, jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa yang sehat kan dihimbau untuk puasa. Bagaimana dengan yang sakit? Yang sakit juga harusnya tetap berpuasa. Untuk sakit-sakit kronis, mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya, penyakit kronis itu adalah penyakit yang ada harus konsumsi obat dalam jangka lama dan reguler setiap hari konsumsi obat begitu ya. Jadi untuk sakit-sakit kronis ini tetap anjurannya adalah berpuasa. Tetapi mungkin ada beberapa kondisi yang memerlukan perhatian telaah khusus dari konsultasi dengan dokter. Jadi ketika mau puasa seperti ini untuk sakit-sakit kronis, kan sakit kronis itu mengambil obatnya setiap bulan ke rumah sakit, ada baiknya dikonsultasikan kepada dokternya waktu kontrol apakah saya cukup fit untuk puasa gitu. Jadi nanti akan ada kriteria khusus misalnya apakah pasiennya itu mengalami gejala serangan jantung seperti sesak atau apa itu juga harus perhatian khusus apakah beliaunya boleh puasa atau tidak. Tapi anjurannya adalah tetap puasa dan konsumsi obatnya disesuaikan sesuai jadwal sahur dan buka puasa. Oke, baik dokter, sebenarnya kita masih kepingin ya ngobrol banyak. Ini terkait kesehatan, apalagi kita-kita yang sudah berusia jelita. Ya kan? Kita ini kan kaum jelita. Betul? Artinya? Jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun. Tetapi kita dibatasi oleh waktu, kita harus berpisah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi dokter. Kita membahas lebih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan kesehatan. Ustaz terima kasih, dokter terima kasih, seluruh kerabat kerja terima kasih, Bunda-bunda terima kasih. Kita akhiri perjumpaan kita. Saya Cita Helmi. Saya Ri Oliver. Kita ketemu lagi di program yang sama, program Ramadan Ceria. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.